Oke, Udah Pak jelas Yongki, ya? selamat pagi. Selamat pagi semua. Ya, jadi saya dengan komunitas reseller travel ini setiap pagi jam 9 waktu Indonesia bagian Barat bikin semacam kayak live Instagram, semacam kayak talk show seperti begini. Tujuannya begini Pak Yongki, bahwa kita itu dibombardir oleh cerita-cerita yang ada di TV sehingga dan ceritanya menurut saya bad news is a good news gitu ya. Jadi rasa takut kita ngelihat orang-orang yang virus begini begitu nggak ada yang orang sembuh gitu ya, jarang sekali. Mayoritas berita itu lebih dari 80% ceritanya tentang yang menurut saya adalah negatif. Dan kalau kita lihatin seperti begitu terus bahayanya kenapa? Karena kita melihat yang negatif terus dan pikiran kita akan juga nanti negatif. Nah, saya memberanikan diri bikin live Instagram dan ternyata lumayan eh, setiap kali yang nonton kalau pagi ini adalah biasanya seratusan gitu ya. Kalau siang udah 400-an sampai 800-an, belum sampai 1000 nih. Jadi ini Oh, sesuatu yang menyenangkan buat saya. Nah, kali ini sesuai dengan temanya, saya sengaja pakai minggu ini adalah do or die. Lakukan atau kita akan ketinggalan, terutama bisnis inbound. Pak Yongki, saya kenal sudah dari tahun 80-an. Saya bisa mengatakan kita veteran gitu ya di dalam bidang ini. Jatuh bangun kita sudah mengalami zamannya yang namanya zamannya Krismon 97, 98, SARS 2003 kita sudah ngalamin. Nah, pertanyaan saya adalah menurut Pak Yongki, situasi seperti sekarang ini apa antisipasi yang Pak Yongki harapkan dari situasi seperti kayak sekarang ini? Kita kan nggak bisa melakukan apa-apa. Apa yang dilakukan? Nggak bisa melakukan apa-apa, apa yang dilakukan? eh, sebetulnya selamat pagi dulu semuanya. Hari ini tanggal 21 April, saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk ibu-ibu. Mudah-mudahan habislah COVID, terbitlah rezeki gitu ya. Oke, jadi kalau kita melihat sebetulnya apa yang harus kita kerjakan, saya perlu menyampaikan satu quote. Quote ini saya dapat dari almarhum Dr. Haritono. Dr. Bos Haritono kita. adalah bos kita dulu. Dr. Haritono adalah dokternya PBSI. Pada saat itu dia selalu bilang, kalau main bulu tangkis belum angka 15, belum selesai. Pada saat itu angka 15 ya gamenya. Kalau sekarang angka 21. Jadi buat saya, satu yang saya pegang, dalam keadaan sesulit apapun, kalau kita belum benar-benar mati, artinya kita masih bisa berjuang. Satu poin, kita pegang dulu satu poin itu, kalau kita belum benar-benar mati, kita masih bisa berjuang. Mungkin juga kalau dalam keadaan hidup manusia juga, walaupun dia tertidur vegetatif gitu, kalau belum benar-benar mati, masih bisa hidup lagi. Itu satu poin yang perlu kita pegang. Oke, kira-kira itu dulu. Yang seriusnya berikutnya Pak Anton mau nanya yang lain atau cerita-cerita yang lain dulu, silakan. Ya, ini seru. Kalau belum mati, belum mati. Kalau belum mati, belum mati. Keren, keren. Ini Ya, ya, yang saya melihat bahwa banyak sekali teman-teman merasa masih hidup pun rasanya mati. Nah, ini kan salah. Jadi ya, saya mau ya. mempertegas lagi pakai pakai garis merah gitu ya, bahwa kalau kita belum benar-benar mati, kita belum mati. Jadi kalau kita sekarang masih hidup, masih bisa makan, Tuhan kasih kesempatan bernafas, belum napasnya masih gratis loh ya. Kalau kita masuk ke karantina, ke rumah sakit yang di karantina itu pakai alat pembantu itu bayar gitu ya. Nah, Iya, iya, iya. yang menarik adalah Pak, menurut Pak Yongki, dari pengalaman begitu banyak di belakang Chris Mon,
lalu juga yang namanya SARS. Bagaimana dengan kayak COVID-19 ini dibandingkan yang dulu-dulu? Oke. Sebelum saya mengarah ke keadaan para wisatawan, eh, saya pemain inbound. Dalam arti saya main tur di dalam negeri di Indonesia. Mungkin untuk inbounders, untuk wisatawan asing, juga bisa untuk domestik. Quote nomor dua, yakin nggak bahwa destinasi kita itu sangat diminati oleh wisatawan? Kalau seandainya kita punya keyakinan itu, eh, saya juga yakin bahwa setelah COVID ini selesai, orang akan berdatangan ke Indonesia. Ada tetapinya, kalau orang sudah yakin bahwa destinasi Indonesia itu bagus, kebudayaannya bagus, kalau istilah saya adalah never ending destination, destinasi yang nggak pernah habis. Itu orang akan datang. Tapi ada tetapinya, penanganan masalah COVID ini baik atau tidak nih? Kalau seandainya COVID itu meninggalkan sisa, dan sisa itu berkepanjangan, mungkin bisa benar-benar mati. Tetapi kalau penanganan COVID ini baik, dan ternyata memang terbukti bahwa Indonesia baik, bisa menyamai yang lain, nggak usah cerita yang muluk-muluk menyamai China. Yang penting show to people bahwa Indonesia sudah aman. Indonesia sudah aman. Aman dalam arti kata COVID. Dan saya hakul yakin ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Saya ambil contoh kejadian Prancis, Spanyol. Mereka berebutan mau beli masker. Susah banget gitu loh, hijack-hijackan, bayar-bayar mahal-mahalan. Tapi Indonesia pada saat awal memang kita kekurangan masker. Tapi lewat 1 minggu, berapa banyak orang-orang yang punya inisiatif memproduksi masker secara massal. Saya ambil quote ini karena saya yakin Indonesia pasti bisa. Hanya ya ini saya harapkan teman-teman yang bad news is good news itu lebih bijak menyampaikan berita. Karena buat bisnis newspaper, bisnis berita itu penting mengangkat rating, tapi untuk skala nasional, untuk Indonesia dampaknya sangat berat. Oke, gitu Pak Anton, kita lanjut lagi. Ini menarik, Pak. Lalu berdasarkan pengalaman yang lalu, tahun 98, 2003, apa yang kita bisa petik dari pengalaman yang lalu? Kalau saya lebih banyak ke outbound. Dari outbound itu pengalaman tahun 98 saya tidak punya, saya dalam posisi yang baik. Artinya kebetulan saya posisinya pegang mata uang Singapura, jualan hotel Singapura, semua travel agent pada waktu itu harus cash and carry untuk pesan hotel di Singapura, dan kebetulan traffic ke Singapurnya kenceng pada saat 98, bulan Mei, Juni, Juli itu orang rame-rame bolak-balik ke Singapura. Jadi saya posisinya adalah plus. Tapi pada waktu 2003 saya masih mengalami yang namanya beberapa bulan itu adalah no income. Tetapi saya masih ingat, saya masih keliling dibawa oleh Singapore Tourism Board, saya masih sempat ke Singapura untuk negosiasi harga dan lain sebagainya. Sekarang berbeda sekali. Berbeda di mana saya tidak bisa 2 minggu yang lalu saya mau ke Singapura, mereka mengatakan oke, proses kesehatan 2 minggu. Tapi sekarang sama sekali saya tidak bisa ke Singapura sama sekali. Karena Singapura udah menutup. Nah, itu situasi yang berbeda buat saya. Saya nggak tahu, kira-kira Pak Yongki punya pengalaman apa? Krismon 9798 dan 2003 dibandingkan dengan sekarang. Kalau saya melihat setiap fase itu ada hikmahnya.
Eh, Masing-masing ada kesulitannya, tetapi masing-masing ada kelebihannya. Pada saat itu memang Krismon kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kita masih bisa dibawa oleh tourism board untuk keliling promosi. Demikian juga untuk inbound. Setelah terjadi Krismon, pemerintah pada saat itu lewat Departemen Pariwisata, masih Departemen Pariwisata, kita melakukan roadshow kemana-mana. Dan itu mendatangkan hasil. Oke, Pak Anton katakan bahwa yang sekarang itu kesulitan untuk bepergian karena kita harus stay at home, lockdown, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa Pak Anton, apakah pada saat itu kita bisa melakukan conference call seperti ini? Pada saat itu belum bisa, tapi sekarang bisa. Dengan kita lockdown, tapi kita berkomunikasi seperti ini, kita bisa berpikir jernih. Oke, saya jump to conclusion. Boleh kritik sedikit ya. Dalam bisnis kita, bisnis pariwisata, apa sih yang membedakan antara tours and travel dengan perhotelan, dengan tempat penginapan? Apakah kalau boleh saya tanya, teknologi tours and travel lebih tinggi daripada perhotelan yang saya sebut homestay, hotel bintang 2 ke bawah? Coba Pak Anton tolong bantu jawab. Mana sih yang lebih canggih antara teknologi? Sekarang ini sebenarnya kalau homestay lalu travel agent ini mau membuka diri, kita sebenarnya ada dalam satu level yang sama di mana menggunakan komunikasi atau teknologi yang tidak berbayar ya. Misalnya contoh homestay ada Airbnb. Ini membuat yang tadinya satu homestay yang di gang di dalam yang punya misalnya 30 kamar yang tadinya adalah untuk kos-kosan sekarang menjadi muncul di Airbnb. Lalu muncul yang namanya Oyo, Red Doors dan lain sebagainya. Travel agent sayangnya walaupun sebenarnya teknologinya itu ada dan gratis, tapi tidak dimanfaatkan. Ini yang saya melihat bahwa ada 50.000 travel agent yang punya izin, baik izin dari BPW, AP, maupun saya pernah lihat izin dari perdagangan, itu ditulis ya, melakukan jual tiket gitu ya. Menurut saya itu kan nggak boleh lagi, tapi masih ada dan itu dikeluarkan dalam waktu kurang daripada 5 tahun dari 2020. Nah, saya menyayangkan bahwa mereka lebih suka dengan menggunakan yang ada. Misalnya saya ambil contoh, yang paling dasar kita jual tiket. Tiket itu kalau kita mau sedikit bermodal untuk menggunakan satu teknologi, tiap kali transaksi mungkin kita harus bayar di bawah 5.000 untuk satu kali transaksi. Tetapi mereka travel agent kebanyakan, bukannya secara keseluruhan, tapi kebanyakan maunya yang gratis, nggak mau bayar. Kita punya komisi travel agent itu kecil, kadang-kadang kurang dari 5.000, atau kalau pakai sistem kita udah nggak bisa bayar. Nah, ini yang membuat mereka menggunakan mau bersusah-susah. Nah, mau bersusah-susah ini yang sebenarnya membuat travel agent ketinggalan daripada homestay. Ya. Menurut saya begitu. Saya sangat setuju dengan Pak Anton. Memang analisa Pak Anton sangat tajam dalam hal ini. Sangat disayangkan bahwa kalau boleh saya sebut ego dari pelaku pariwisata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ego perhotelan. Karena gini, di perhotelan itu mereka bisa diajak untuk yuk kita sama-sama, nggak apa-apa bersaing itu sehat. Akhirnya yang terbentuk adalah memang yang disampaikan Pak Anton tadi, ada Oyo, ada Red Doors, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita travel agent, saya sebut sebagai travel agent karena nanti kalau kita bicara tour operators lain lagi, dengan alasan-alasan tertentu yang mengatakan, wah nggak bisa. Kalau saya berprinsip, kalau kita tidak bisa melawan gajah, ya kita bersahabatlah dengan gajah.
Itu yang terjadi dengan hotel-hotel kecil itu, mereka kalah dengan hotel-hotel yang besar, kemudian online, mereka kalah. Tapi mereka mau membuka diri. Saya tahu persis bagaimana portal-portal itu, pengusaha portal mungkin dia mengarah kepada homestay, Airbnb, kemudian juga guest house. Akhirnya terbentuklah kelompok yang namanya, kelompok yang namanya Red Doors. Kalau di tempat kita kenapa tidak bisa? Mestinya bisa, mestinya bisa. Tapi persoalannya kita sangat ego. Ego gini, Pak Anton punya satu jaringan sendiri. Ada teman yang lain punya jaringan yang lain untuk charter flight dan lain sebagainya. Kenapa sih tidak mencari satu, mungkin istilahnya saya sebut sebagai consolidator, yang mengumpulkan semua, mengumpulkan semua produk, biarin bersaing. Akhirnya customer yang memilih. Kita berada pada satu wadah, satu kesatuan yang sangat besar. Dan terus terang, Indonesia belum punya itu. Kenapa belum punya? Apakah orang-orang IT Indonesia itu bodoh-bodoh? No! Orang IT Indonesia kelasnya sudah setara dengan orang IT Amerika, orang IT India, orang IT China. Pinter-pinter. Kayak kemarin semprot COVID apa segala, yang bikin drone-nya siapa? Yang bikin drone-nya anak Surabaya. Orang kita juga toh bisa gitu bikin. Nah, persoalan di IT kita adalah tidak ada yang menyatukan, tidak ada yang membuat satu konsolidasi untuk kita menjadi satu kekuatan yang sangat besar. Sangat disayangkan, makanya kita diobok-obok. Kenapa? Karena mereka melihat kalau Indonesia besar, mereka habis. Pesaing-pesaing kita, orang IT kita, orang IT di luar negeri, habis. Sekarang ada segala macam portal-portal pariwisata. Answer me, apakah sudah ada satu portal di Indonesia atau di dunia yang orang bisa merakit satu paket tour sehingga jadi satu perjalanan? Tidak ada. No. Please check, answer me, please check. Iya. Ya? Kalau ada, sebenarnya ada, tetapi yang jadi persoalan adalah tidak dimanfaatkan. Saya masih ingat minggu lalu saya bicara dengan Pak Panca, ya. Pak Yongki mungkin masih ingat, saya pertama kali ketemu dengan Pak Panca tahun 90-an. Pada waktu Pak Panca, beliau bekerja di Indo.com. Indo.com adalah online, bukan travel mungkin ya, lebih kepada seperti kayak Agoda. Agoda belum lahir, Indo.com sudah lahir, jualan waktu itu awalnya adalah hotel-hotel di Bali kebanyakan. Saya tanya kepada Pak Panca, kenapa waktu itu, sampai hari ini ada Indo.com, tapi kenapa menurut saya adalah tidak melesat, tidak bisa take off? Jawaban Pak Panca sederhana tapi masuk akal. Kecepatan tahun 90-an, teknologinya udah bisa. Dan orang Indonesia, anak Indonesia yang bikin di website. Dan menurut saya bagus banget. Tapi kenapa nggak berhasil? Karena kepagian. Sekarang pertanyaan, orang kita juga bisa bikin teknologi yang bagus, tapi kenapa tidak dipakai, tidak berkembang? Saya melihat, saya setuju dengan Pak Yongki. Satu, ego. Ini ego itu susah sekali. Saya mau A, biarin. Pak Yongki mau A juga, pokoknya saya nggak mau gabung gitu. Kayaknya ini perasaan menurut saya udah kelewat, itu nggak bisa. Sekarang itu zamannya bagaimana saya A, B, C, sampai X, sampai A1, A2, dan lain sebagainya bergabung ke dalam satu. Kenapa? Ada satu yang menarik. Kemarin ada berita bahwa online travel yang besar, unicorn di Indonesia, ini mem-PHK-kan seratusan stafnya. Di situ berita ini menurut saya membuat saya kaget. Kenapa? Ternyata yang bisa bakar uang, yang duitnya katanya tidak berseri, yang valuasinya puluhan triliun, kok bisa PHK gitu kan ya? Nah ini menarik.
Jadi sebenarnya kalau kita bisa bergabung 50-an ribu travel agent yang punya izin, dan kalau kita, saya pernah mengadakan satu research kecil-kecilan, lalu menggunakan sistem akumulasi perkalian, saya menemukan kalau 50 ribu izin travel lalu dikali ke perkaliannya adalah 500, sorry, iya 500, itu akan ketemu satu angka yang sangat-sangat besar, di mana orang yang seperti kayak jual pulsa. Satu hari kita pernah mengalami dulu pakai waktu jual pulsa itu pakai SMS. Sekarang mungkin di satu kantor itu ada beberapa orang yang jual pulsa. Setiap orang bisa buat jual pulsa, dan sekarang itu sampai ke satu titik semua orang bisa jual tiket. Ini yang menurut saya perlu pembenahan, perlu uh, penyatuan. Pakai apa? Pakai sistem. So we are talking the same direction, the same track. Kita bicara mengenai satu sistem, satu kemudahan, satu persatuan. Sekarang ini zamannya bukan zaman ikan besar menang melawan ikan kecil, tapi justru ikan kecil yang banyak akan menggerogoti ikan besar. Pak, kita cerita sedikit nih. Ada satu yang kebetulan eh, kita sama-sama sudah lama di travel, saya juga pemerhati, dan kebetulan anak bapak, dan kebetulan anak saya juga membantu kita sebagai orang tua yang sudah lama di travel ini dari sisi teknologi. Masih banyak teman-teman kita yang masih dalam tanda petik uh, bukan buta teknologi, tetapi tidak merasa bahwa teknologi itu adalah the future. Sekarang, gara-gara di rumah saja, lalu kita pasti Mei ini di rumah lagi. Jangan sampai di rumah terus ya Pak Yongki. Nanti kelamaan kita nggak lupa gitu ya. Nah, menurut Bapak, sekarang itu saya merasa bahwa semakin hari ada satu research, kalau kita melakukan hal 21 hari berturut-turut, jadi misalnya saya melakukan seperti ini 21 hari berturut-turut, hari ke depannya lagi adalah saya akan terbiasa melakukan online live Instagram seperti ini. Jadi pertanyaan adalah sekarang itu saya melihat istri saya yang biasanya ke pasar dan lain sebagainya, sekarang udah semua online. Dan saya tanya ke istri saya, kalau setelah ini dia akan biasa online, pakai WA walaupun manual dan lain sebagainya untuk belanja kebutuhan pasar. Pertanyaan saya ke Bapak, seberapa perlu kita harus online dunia travel ini, apalagi pasca setelah virus ini? Oke, very simple jawabnya, online itu bukannya the future, tapi the present sekarang. Ulang ya, online bukannya the future, tapi the present sekarang untuk Indonesia. Oke, saya perlu mengulas dulu supaya posisi kita jelas nih. Pak Anton mengatakan mengenai travel agent. Kemudian harusnya ada satu lagi yang namanya tour operator. Jadi masing-masing menempatkan posisi di tempat yang benar. Kalau seandainya apa yang disampaikan Pak Anton sebagai travel agent dalam bahasa Indonesianya adalah APW, agen perjalanan wisata. Kemudian kalau yang saya katakan tour operator adalah biro perjalanan wisata. Nah, ini yang rancu, Masing-masing tidak menempatkan dirinya di tempat yang benar, maka serabutan. Oke, jadi ke depan nantinya di online ini kita harus benar-benar memiliki tour operator yang tidak serakah. Sekali lagi, kita harus memiliki tour operator yang tidak serakah. Kenapa saya katakan tour operator yang tidak serakah? Karena selama ini satu tour operator inginnya menguasai seluruh Indonesia. Dia subkon ke orang lain untuk di seluruh Indonesia. Nah, bisnis seperti ini saya pikir dengan teknologi IT sudah akan punah. Karena karena semestinya itu saya produk di Jakarta, saya kuasai Jakarta, Banten, saya kuasai Bandung.
Tapi pada saat saya masuk ke Nusa Tenggara, saya kan tidak beroperasi di sana. Nah, jadi artinya masing-masing tour operator di seluruh Indonesia bergabung untuk nitip barang, nitip produk untuk dijadikan satu saya bilang portal atau mungkin digital platform, tourism digital platform, whatever it is. Tapi yang penting ada satu supermarket yang sangat besar menitipkan seluruh produk, produknya bukan lagi produk yang dikuasai oleh satu tour operator besar, tapi kita semuanya memiliki istilahnya tempat atau mungkin saham produk di tempat tersebut. Saat itulah pariwisata kita mungkin tidak terpengaruh oleh COVID lagi, atau harus saya katakan bahwa begitu COVID-nya selesai, digital platform tersebut di-endorse oleh semua pihak, mungkin dalam hal ini Mas Menteri kita, Kemenparekraf, kemudian juga mungkin Pak Presiden kita, Pak Jokowi, pada saat berbicara mengenai pariwisata, kita bicara dengan satu platform Indonesia. Nah, kegunaannya platform Indonesia ini akan saling menguntungkan apabila platform ini dipromosikan oleh pemerintah, maka elemen-elemen kecil, elemen-elemen tour operator yang ada di dalamnya itu bisa mendapatkan hasilnya, walaupun kita bersaing, tapi bersaing dalam arti kata yang sehat. Apabila saya menggunakan platform ini, kemudian saya mempromosikan kepada counterpartner kita di luar negeri, counterpartner kita juga bisa membeli dari platform kita dengan sendirinya produk-produk yang dijual Pak Anton, produk yang dijual teman-teman kita, itu juga terbeli. Nah, itu adalah satu jaringan yang sangat besar yang pikiran saya harusnya ada. Tapi sayang sekali tidak ada yang menyatukan itu. Tidak ada yang menyatukan platform itu menjadi satu yang besar. Karena gini, kita bilang platform yang besar. Pak Anton bayangkan, kalau kita cerita City Tour Jakarta katakanlah. Kalau City Tour Jakarta untuk domestik, kalau tidak diajak ke Mangga 2, tidak diajak ke Tamrin City, nggak menarik buat wisatawan domestik. Tapi kalau seandainya wisatawan dari Amerika atau dari Eropa diajak ke Tamrin City, mungkin nggak cocok. Dia lebih cocok ke Grand Indonesia. Nah, itu artinya di dalam platform yang besar tersebut ada bukan sekat, tapi ada tempat-tempatnya. Ada tempat untuk tour operator yang khusus main Jepang, ada tour operator yang khusus main China. Dan apabila semuanya bergabung, katakanlah masing-masing tour operator mempunyai katakanlah 20 produk di tempatnya atau di kotanya atau di daerahnya masing-masing. Kan jadi besar. Kan jadi semua akan mendapatkan kuenya. Daripada sekarang kita tidak tahu what to do, mau kemana akhirnya kita, terjadi PHK besar-besaran. Saya pikir sudah saatnya kita bersatu, sudah saatnya kita masuk ke satu platform yang mumpung lagi COVID, mumpung kita work from home, kita isi produk. Pada saat COVID-nya selesai, mudah-mudahan tahun depan, kelamaan ya kalau tahun depan ya, mudah-mudahan bulan depan, Amin. Mudah-mudahan atau mungkin bulan Juni itu platformnya sudah siap pakai. Karena saat sekarang saya hakul yakin ada ada pembuat platform yang ready untuk itu. Bukan cuma satu. Tapi mereka nggak berpikir inbound-nya tuh kebanyakan. Mereka berpikir outbound-nya. Mereka berpikir mungkin ada platform yang tengah dibuat untuk umrohnya. Tapi nggak ada yang berpikir untuk inbound-nya. Ya, ini salah kita. Saya katakan pada saat peralihan, mulai dari kanwil pariwisata menuju dinas pariwisata ya, zaman 98 dulu, kita ada kanwil pariwisata yang merupakan kepanjangan dari
Departemen Pariwisata, dilebur, dipindahkan tugasnya ke Dinas Pariwisata yang notabene di bawah pemerintah provinsi, Pemprov. Pada saat peleburan itu ada yang lupa bahwa fungsi masing-masing berbeda. Semua mau jadi BPW, tapi tidak ada yang mau jadi APW. Padahal APW itu kan hebat juga, yang seperti Pak Anton katakan menjadi reseller, tidak membuat produk. Jadi ayolah, mari kita saling mendukung. Ada BPW yang mengisi produk, kemudian ada APW yang menjual produk. Mungkin tidak sombong saya katakan, kalau Indonesia bersatu, BPW dan APW mau bersatu, produk dibuat oleh BPW, dijual oleh tour travel agent sebagai reseller, nggak usah jauh-jauh mengharapkan dari luar negeri, di dalam negeri kita sendiri aja potensinya, hitung-hitungan dari Pak Menteri kita yang sebelumnya itu 27 juta sekian, 275 juta wisatawan domestik yang bergerak di seluruh Indonesia selama 1 tahun. Teorinya seperti itu. Betul, betul. Itu yang beberapa kali kita melakukan research, malahan ada satu yang mengatakan bahwa ada 350 juta orang Indonesia yang melakukan perjalanan. Nah, perjalanan itu apa? Perjalanan dari Jakarta ke Bogor itu juga dihitung gitu ya. Tapi dalam konteks adalah berwisata. Jadi penduduknya 265, yang travelingnya 350 gitu ya. Masuk akal. Pak Yongki, kita memasuki pertanyaan. Kalau nanti sekalian ya, kita liatin kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu silahkan mulai bertanya. Karena kita waktunya adalah 1 jam, masih ada sekitar setengah jam. Ini dari Prima Travelindo, perbedaan job desk APW dan BPW. Waduh, ini pertanyaan yang menurut saya basic sekali, tapi nggak apa-apa, Pak Yongki. Ayo, mumpung Pak Yongki ini juga sebagai pengajar nih, mentoring dari banyak travel agent. Silahkan. Oke, jadi kalau kita kembali kepada kitoh, kembali kepada ininya pariwisata, di Indonesia sudah dikenal agen perjalanan wisata dan biro perjalanan wisata. Kemudian pada saat kita memasuki SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang milik kita sudah, maksudnya yang kita buat sudah di-endorse dan diakui dan digunakan oleh negara-negara di ASEAN. Saya ulang ya, SKKNI yang dibuat oleh orang Indonesia itu sudah digunakan, sudah di-endorse oleh negara-negara di ASEAN. Di SKKNI. Wow. Yes. Itu salah satu, mungkin ada teman kita, Anda kenal Ibu Teti, yang sekarang ketua Yes. Mubitla. Dia salah satu pionirnya yang belusukan terus untuk menggulkan sampai itu terjadi. Jadi di dalam SKKNI tersebut yang digunakan di ASEAN dikatakan juga sebagai tour operator dan travel agency. Oke. Kalau dari sisi namanya sendiri sangat jelas bahwa travel agent, agent itu adalah agen perjalanan. Kalau tour operator adalah benar-benar yang mengoperasikan tour. Mungkin udah cukup jelas nih sekarang nih. Yang satu adalah agen perjalanan, artinya menjual. Bukan cuma menjual tiket penerbangan nih, bukan cuma menjual tiket kereta, tiket kapal pesiar, tetapi juga menjual paket wisata. Siapa yang buat paket wisatanya? Yang buat paket wisatanya adalah tour operator. Jadi ada sinergi, ada porsi makanan masing-masing saling menguntungkan. Mungkin kalau saya lihat Pak Anton yang mengelola satu produk paket, kemudian dijual oleh teman-teman, Pak Antonnya adalah tour operatornya gitu ya Pak ya. Kemudian
lainnya resellernya adalah travel agent. Kira-kira gitu dari Prima Travelindo. Ya. Nah, Pak, do or die. Apa yang perlu Ya, kita lakukan? Kalau nggak kita lakukan, kita akan ketinggalan dari sisi inbound. oke. Dari sisi inbound yang belum langsung lakukan. Go digital. Ulang ya. Yang belum langsung lakukan go digital. Eh, saya buka kartu sedikit. Apa yang saya lakukan di perusahaan saya saat sekarang, saya bilang saya sedang mempromosikan destinasi Belitung. Karena saya suka sekali tempat tersebut, very nice, beautiful, eh, eh, makanannya enak, cocok buat saya. Tapi dipromosikan oleh seorang Andrea Hirata dalam filmnya Laskar Pelangi. Sebelum Andrea Hirata berbicara tentang Belitung, tidak ada satupun orang yang suka datang ke sana, menikmati apa segala. Oke, kita go promotion, kita go digital right now. Saat sekarang terus perusahaan saya melakukan mailing list. Melakukan mailing list kepada semua tour operator di luar negeri. Yang kita kenal tentunya, yang kita dapatkan alamat emailnya. Tetapi please, kalau go mailing list, do it correctly. Jangan asal sembarangan melakukan mailing list, akhirnya jadi bumerang. Karena pada saat kita sembarangan melakukan mailing list, nanti kita di spam. Kalau kita di spam, satu perusahaan biro perjalanan di spam, nanti banyak lagi biro perjalanan di spam, akhirnya destinasi kita juga kena blacklist karena orang-orangnya sering melakukan spam. Jadi lakukan mailing list sekarang, mulai dari sekarang lakukan mailing list kepada teman-teman kita. Dari mana data-data informasinya? Lah, banyak networking lah, mencari destinasi. Justru saya bicara kalau memang kita ada platform yang mumpuni untuk seluruh Indonesia, lewat sana juga akan menjadi baik dan benar. Itu yang saya katakan nomor satu, do it mailing list khusus buat tour operator. Kemudian go digital. Kita harus mau tidak mau ikut dengan platform yang ada untuk jualan inbound. Karena untuk ke depan kita tidak yakin kalau COVID-nya selesai, apakah kita masih akan melakukan pameran-pameran pariwisata? Karena banyak sekali pameran yang tahun ini sama sekali tidak dilaksanakan. Langganan saya datang adalah Arabian Travel Mart, yang tadinya bulan April sudah di-extend ke bulan Juni, dan totally tahun ini dibatalkan, sudah dipindah ke tahun 2021. Demikian juga pameran-pameran yang lainnya. Jadi kalau kita tidak bisa berpameran di luar negeri, bagaimana kita mempromosikan destinasi pariwisata kita tanpa lewat pameran? Ya, jalan keluarnya adalah lewat digital. Yang saya harapkan juga nyentil-nyentil dikit untuk Mas Menteri Pariwisata, tolong dong, lakukanlah sesuatu supaya digital platform itu eksis. Tinggal konsolidasikan beberapa perusahaan digital yang sudah ada, digabungkan untuk dijadikan menjadi satu platform yang besar untuk Indonesia. Itu yang menurut pandangan saya do or die untuk inbound tours. Oke, menarik sekali. Ini ada Pak Dipta Hima dari Jogja. Jika travel sampai bisa bangkit, harus bangkit, Mas. Apa perlu tujuan domestik dulu, misalnya ke Pulau Jawa atau ke Pulau Sumatera? Jadi maksudnya setelah pasca virus ini, kira-kira yang bangkit duluan yang mana? Ke Pulau Jawa, apa ke Pulau Sumatera, atau ke luar negeri begitu? Silahkan. Menurut pandangan saya,
untuk luar negeri bukan bagian saya, mungkin bagiannya Pak Anton dan teman-teman yang lain, tapi kalau bagian dalam negeri, saya mengatakan bahwa domestik akan hidup terlebih dahulu dibandingkan dengan inbound. Ya, saya Pak Anton juga tahu, teman-teman yang lain juga tahu, tahun jebot lah, saya adalah tour guide dan juga tour leader. Kita melihat bagaimana China itu boleh melakukan ekspor wisatawan ke luar negeri. Ulang ya, China pada saat itu boleh melakukan ekspor wisatawan ke luar negeri apabila Biro Perjalanan Wisatanya sudah mendapatkan wisatawan inbound. Jadi sistem reciprocal pada saat itu tahun-tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Jadi kita susah berhubungan dengan tour operator di China untuk mendatangkan ke Indonesia karena dia juga mengharapkan reciprocal dari kita. Kalau kita bisa mengirimkan 50 wisatawan Indonesia ke China, dia juga boleh mengirimkan 50 wisatawan China ke Indonesia. Makanya pada saat itu ada istilahnya ICTC, apa Indonesia China Tour Consortium, untuk bisa membuat visa China. Nah, masalah itu sudah berlalu, tapi satu hal bahwa pergerakan pariwisata akan menjadi besar kalau seandainya orang kita sendiri di dalam negeri, saya nggak bersaing dengan Pak Anton untuk mengatakan bahwa wisatawan Indonesia jangan keluar negeri, tapi saya mengatakan bahwa pergerakan wisata di dalam negeri akan menjadi semakin besar setelah besar oleh orang Indonesia sendiri. Karena pada saat orang melihat, kembali saya lihat lagi ke China, karena saya mengikuti China pada saat Great Wall masih banyak rumput yang tinggi-tinggi setinggi 1 meter. Pada saat Borobudur yang masih jalan di pinggiran Borobudur itu banyak kaki 5. Jadi saya ambil 2 similarity antara Borobudur dengan Great Wall. Tapi Great Wall itu melesat sedemikian tingginya, si Borobudur tidak melesat. Nah, jadi saya melihat di sana melakukan sesuatu mulai dari dalam negeri dulu. Kalau memang di dalam negeri pada saat liburan, katakanlah orang berbondong-bondong ke destinasi, itu menjadi eye-catching buat orang wisatawan asing. Buat wisatawan asing, ada apa di sana? Ada apa di sana? Tapi maaf, apa yang terjadi di Indonesia terbalik. Pada saat orang asing sudah datang, sudah melihat, dan sudah berbondong-bondong mengunjungi, baru orang Indonesianya, oh iya, iya, iya. Very simple, saya ambil contoh Togean. Togean di somewhere di Sulawesi sana, ada seorang Itali kalau nggak salah, atau Spanyol, saya kurang jelas. Dia membuat homestay di sana untuk wisatawan-wisatawan mereka datang di sana untuk diving dan lain sebagainya. Baru kita tahu, oh di situ ada Togean. Kita ambil lagi Raja Empat. Siapa yang mulai mempromosikan Raja Empat? Pemda, Pemprov, Pempus? No, not at all. Orang asing yang datang melihat Raja Empat. Oke, while now dengan keadaan seperti ini, yuk kita saling dukung, kita saling support. Salah satu contoh, kalau kita di Instagram ada like, cobalah kita like juga orang lain punya. Saling like itu akan menjadi besar. Jadi kalau memang ada produk domestik yang dibuat oleh teman-teman operator di Indonesia, kita support lah. Jangan sok-sokan ada tour operator dari Nusa Tenggara bikin produk cukup bagus, kita, oh enggak, ntar di markup sama dia, kita buat aja sendiri, kita buka kantor sendiri. Not now. Zamannya udah tidak seperti itu lagi. Zamannya sekarang adalah networking. Saya pikir gitu, Pak Anton. Ya, Pak, ini ada Pak Felix. Untuk capai digital platform, menurut Pak Yongki, apa yang harus dikerjakan Dinas Pariwisata Kabupaten, Kota, Provinsi, PHRI, Asita, HPI, dan unsur-unsur yang terkait. Jadi mungkin ini untuk kerjasama ke digitalnya. Menurut Pak Yongki gimana? Silahkan. Kalau digital platform itu sebetulnya tidak banyak involvement dari pemerintah.
dalam hal pekerjaannya. Yang menjadi involvement pemerintah adalah endorsement supaya digital platform tersebut digunakan. Daerah mengisi. Misalkan gini, kalau di daerah somewhere yang jauh, kita nggak tahu di mana, ada homestay yang ingin diisi oleh wisatawan, kerjasamakanlah dengan digital platform tersebut. Pemda ya, Pemkot atau Pemda yang menghubungkan digital platform tersebut supaya homestay tersebut masuk ke dalam sistem. Kalau hotel sangat gampang, perhotelan sangat gampang, karena kalau memang seandainya ada satu destinasi yang ada hotelnya, hotel kecil, tinggal hubungi, maaf bukan promosi, tinggal hubungi Oyo, tinggal hubungi Red Doors, gandengkan. Dan karena si Oyo, si Red Doors itu yang akan menggandengkan dengan tingkat yang lebih besar, dengan kapasitas yang lebih besar. Demikian juga untuk destinasi. Ayo platformnya dulu nih, Mas Menteri Pariwisata nih. Platformnya dijadiin deh. Gabungkan beberapa portal yang ada, dijadikan satu yang sangat besar. Oke, tinggal semua masing-masing mengisi produk. Yang mempunyai produk, yang tour operator mengisi produk, yang tidak bisa membuat produk, yang tidak bisa mengisi produk, jadi reseller, jadi travel agent. Kan holopis kuntul baris ya, semua bekerja sama jadinya. Gitu Pak Anton. Keren, Pak, keren. Pak, kita sudah nggak kerasa ini hampir 1 jam. Ya, 1 jam itu nanti ada timernya ya, Pak ya. Kira-kira ya, satu catatan saya adalah bahwa Pak Yongki mengatakan bahwa inbound operator karena kita ada di Indonesia tetap akan berjalan baik karena orang akan suka datang ke Indonesia. Tidak ada Bali lain selain Bali kita punya gitu ya Pak ya. Nah, saya koreksi dikit bahwa banyak Bali-Bali yang lain di Indonesia. yes, yes. Maksud saya bahwa kalau nanti orang udah seneng dengan Indonesia yang ada di Katulistiwa yang selalu panas, mereka akan datang lagi ke sini, datang lagi ke sini. Nah, sekarang mungkin yang terakhir statement, closing statement. Kira-kira apa kita sebagai travel agent ini komunitasnya adalah orang-orang travel agent semua. Menurut Pak Yongki tadi digital sudah, kita bersatu sudah. Apa yang harus kita siapkan? Mumpung kita masih di rumah lagi, sebelum kita mungkin mudah-mudahan doa kita didengar ya, sampai Mei aja di rumah laginya, jangan di rumah terus gitu ya. Mulai Juni kita udah bisa ke kantor, melakukan banyak hal lagi. Ya. Oke Pak, silakan. Oke, yang nomor satu dalam keadaan seperti ini, kita harus bertahan. Whatever happen, kita harus bertahan. Kalau kita tidak bertahan, mati. Pada saat kita sudah bisa bertahan, go digital. Nggak ada cara lain, go digital. Yang ketiga, networking. Apa yang Pak Anton lakukan ini adalah salah satu ajang networking. Tapi yang kita harapkan adalah simbiosis mutualis. Pak Anton mendapatkan benefits, dan teman-teman kita yang lain yang ikut-ikutan di sini juga mendapatkan benefit.